wassalam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wassalam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kami datang bersolawat di TPRI Gorontalo. Kami datang menghadiri acara Lentera Hati. Kami dari Majelis Taklim Al-Ihsan Leato Utara. Kami dari Majelis Taklim Al-Ihsan Leato Utara. Sallallahu wassalam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wassalam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran dalam aspek kehidupan, sehingga agama kurang diperhatikan. Lantas seperti apa solusinya? Di studio telah hadir Ustadz Husni Idrus yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan modern. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Eksis Group Rahmatan Lil Alamin Provinsi Gorontalo dan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Ihsan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan modern. Hakikat kesadaran spiritual dalam kehidupan itu apa Ustadz? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur bahwa tema ini menarik untuk kita bahas, kita diskusikan karena menjadi kebutuhan di masa sekarang. Ya, ada 3 istilah yang perlu kita pahami bersama dari tema ini ya. Yang pertama ada kata membangun. Ya, yang kedua ada kata spiritual dan yang ketiga ada kata modern. Disatukan menjadi satu tema menarik untuk kita diskusikan. Apa yang dimaksud dengan membangun? Membangun itu berarti awalnya ya memunculkan kembali yang tadinya sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi bukan Ibrahim yang bangun Ka'bah. Yang bangun Ka'bah itu di sebagian riwayat adalah malaikat. Berarti yang ditemukan oleh Ibrahim apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Pondasinya sudah ada. Tinggal dibangun kembali dan ditinggikan. Seperti itu. Maka begitu juga dengan spiritual. Ya, sebenarnya kita ini adalah orang yang sangat spiritual. Karena negeri kita bukan negeri dunia. Kita ini domisili di surga. Ya, torang KTP surga. Bermasyarakat dengan malaikat. Hanya karena bumi itu tidak ada yang memakmurkan,
Allah bikin skenario takdir, maka kita jadilah di sini. Artinya ada jejak digital siapapun dia manusia, ada hotspot ketuhanan, bahwa kita itu orang agama yang tahu Allah itu sebagai Tuhan dan syariat Allah ini sebagai sebuah pedoman. Nah, oleh karena itu membangun spiritual di zaman modern ini penting, karena bisa saja keimanan orang di setiap zaman itu berbeda-beda. Jangankan setiap zaman, setiap waktu itu berbeda-beda keimanan orang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman ya bertambah dan berkurang. Kapan dia bertambah? Dia bertambah karena ketaatan. Kapan dia berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyati. Dan dia berkurang karena keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan. Bukan di setiap detik menit, tapi di setiap zaman. Terutama ya kata yang ketiga ini kita sebut ada istilah modern. Ya, apa yang dimaksud dengan istilah modern itu? Setelah kita mengetahui apa itu spiritual. Spiritual itu semangat keberagamaan yang tinggi, kembali dibangun untuk kemudian menjadi rem di kehidupan modern yang kita hadapi ini. Apa yang dimaksud dengan kehidupan modern? Kehidupan modern adalah satu masa di mana kehidupan manusia ya satu masa yang ditandai dengan dua kemajuan. Yang pertama kemajuan ilmu pengetahuan dan yang kedua kemajuan teknologi. Dari dua kemajuan ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Jangan lupa itu. Di satu sisi ada efek positifnya yang kita terima di zaman ini, dan di saat yang bersamaan juga ada efek negatifnya. Mana positifnya Ustadz? Di zaman modern seperti ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, satu, memberikan kemudahan kepada kita pada beberapa urusan. Sesuatu yang pertama, sesuatu yang jauh didekatkan. Dulu mau kirim surat ke Jakarta pakai pos, sekarang pakai HP, ya pakai WA. Tidak tahu menulis di WA karena tidak gagah DP tulisan, ya maka cukup pakai voice, pakai suara direkam, dikirim, tidak dibaca di sana, tapi cukup didengarkan. Lebih ya memudahkan, mendekatkan sesuatu yang jauh. Yang kedua, modernisme juga fungsinya adalah, manfaatnya adalah memudahkan sesuatu yang sulit. Dulu kalau mengetik pakai mesin ketik, tidak ada print. Kalau dia salah, cukup pakai tip X, tapi ada tandanya. Tapi sekarang kita pakai komputer, kita pakai tablet, malah pakai HP. Sesuatu yang sulit dimudahkan, sesuatu yang jauh didekatkan. Dan yang ketiga, ya ini yang sebagian besar, teknologi menghadirkan dan merubah sesuatu yang jelek dirubah menjadi indah. Ya, orang yang tidak cantik alaminya sekarang semua kelihatan cantik dan glowing, filter. Kenapa Ustadz? Karena di zaman modern menghadirkan satu kosmetik dan lain sebagainya, yang hitam jadi putih, yang putih ingin jadi coklat dan seterusnya. Apa namanya? Skincare. Ya, skin yang bikin kere dan seterusnya. Nah, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pesan dan kesan positif dari perkembangan zaman yang dimulai dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang paling penting adalah tidak hanya efek positifnya, ya, tapi zaman modern itu ada efek negatifnya. Dan ini yang kita akan bahas. Apa efek negatifnya? Pertama adalah efek negatif itu secara umum terjadi hari ini, terjadi perubahan pandangan hidup, apalagi dia sebagai seorang muslim. Betul. Terjadi perubahan pandangan hidup. Dari mana? Dari status kehidupan yang awalnya sederhana berubah menjadi kehidupan yang sifatnya hedonis. Hedonis itu hedonisme, ya, hedonisme itu memanfaatkan, menguasai, menikmati semua apa yang diinginkan oleh keinginan, sekalipun itu bukan kebutuhan. Kan ada dua ibu ya, ada kebutuhan dan keinginan. Lebih banyak keinginan daripada
kebutuhan. Kehidupan ini disebut dengan kehidupan hedonis. Orangnya, alirannya disebut dengan hedonisme. Ya, ada ini beli ini, ada ini beli ini, ada ini beli ini. Beda kalau ada jilbab pilih jilbab, karena penampilan harus gagah. Kan begitu? Ya, itu satu. Jadi hedonis penyakitnya. Yang kedua, dari kehidupan yang sifatnya sederhana, ya, gotong royong, maka melahirkan berubah statusnya menjadi kehidupan nafsi-nafsi. Ya, karena zaman modern orang sibuk bukan memikirkan tetangga, orang sibuk bukan memikirkan teman, tapi bagaimana hidup ini kasih asik. Kita bikin romantis. Modelnya itu kita harus romantis, orang lain biar tidak romantis tidak apa. Yang penting kita kehidupan ini disebut dengan kehidupan nafsi-nafsi. Ya, kehidupan nafsi-nafsi disebut dengan kehidupan individualistik. Ya, tidak mau lagi dengan orang lain, tapi memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan modern menghadirkan, ya, memunculkan satu sifat setelah hedonisme, setelah individualistik, maka ada yang disebut dengan krisis keimanan. Dari kehidupan yang agamais awalnya berubah menjadi kehidupan yang sekuler dan liberal. Sekuler dan liberal itu apa, Ibu jamaah sekalian rahmati Allah? Sekuler itu ingin memisahkan agama itu dengan kehidupan. Tidak usah baca ceramah di sini, kita orang lagi menikmati tahun baru. Tidak usah lagi kamu berpidato di sini, kita orang punya acara ini hanya 1 tahun 1 kali. Jadi mau jadi apa? Tidak boleh lagi pakai Quran, tidak mampan lagi pakai hadis, tidak mau dengar lagi pesan orang lain, tidak mau lagi ceramah dan seterusnya. Padahal, ya, kebutuhan kita di dunia bukan hanya kebutuhan dunia, tapi harus difilter dengan kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu, jangan pisahkan, ya. Solusinya adalah kembalikan nilai-nilai budaya, ya, yang ada pada negeri kita, yang nilainya berbasis etika dan akhlak. Di Gorontalo, adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah, nilai-nilai natural dan nilai-nilai budaya setempat, kearifan lokal yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Yang kedua, solusinya adalah bagaimana kemudian berusaha mengembalikan, membangun kembali kekuatan spiritual melalui kajian-kajian atau semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu gambarannya. Baik Ustadz, dampak negatif teknologi dalam keluarga Ustadz. Kadang hal ini merusak tupoksi masing-masing Ustadz. Ayah lupa mendidik anaknya, anak asik di kamar dengan pergaulannya, ibu juga kadang asik dengan TikToknya. Ini kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, pertama ibu sekalian, ini teknologi bukan untuk dihindari. Ya, teknologi, kemajuan teknologi bukan untuk dihindari. Kemajuan teknologi itu karena kebutuhan zaman kita sekarang ini. Ya, sama dengan harta. Sebaik-baik harta dipegang oleh orang yang soleh. Kalau dia soleh, setelah dia belanjakan hartanya, pasti dia kasih, ada zakatnya, ada infaknya, dia bangun pesantren, dia bangun panti asuhan, dia bangun masjid. Karena di tangannya orang soleh. Bagaimana kalau di tangannya orang taleh? Ini berbeda. Kalau di tangannya orang taleh, maka kalau dia punya harta, dia bikin harta itu tempat-tempat maksiat, dia minum-minuman keras, dia judi online, dia prostitusi, dan semuanya. Maka oleh karena itu sama dengan teknologi. Teknologi itu kalau di tangannya orang saleh, maka generasi di bawahnya jadi saleh. Tapi kalau di tangannya orang taleh, maka generasi di bawahnya juga jadi taleh, jadi tidak benar. Ya, maka oleh karena itu, HP misalnya tadi dicontohkan, bukan untuk dilarang, bukan untuk tidak digunakan, tidak. Tapi ada tanggung jawab sosial dan keluarga yang harus dibangun. Seorang ayah ketika memilih istrinya, memilih seorang pemuda, ketika dia memilih pasangannya sebelum jadi suami istri, harus selektif. Bukan orang yang 24 jam dengan TikToknya. Pasti kerjaannya TikTok. Ya, istri juga memilih suaminya yang bukan pekerjaannya setiap hari dengan pacebook. Ya, dengan dunia maya tidak pernah mengenal dunia nyata. Jika dua-duanya hanya sibuk dengan teknologi, maka keduanya melupakan tanggung jawab keluarga. Anak pun akan ikut, ya.
Dia akan itu ikut orang tuanya. Di kamar pertama ada anak laki-lakinya main TikTok. Di kamar duanya ada anak keduanya main Instagram. Di kamar belakangnya ada suami yang lagi lagi main game. Ya, di kamar berikutnya ada mamanya juga yang lagi media sosial nonton dan seterusnya. Kapan membangun keluarga dengan spiritual kalau mereka sudah disibukkan semua dengan teknologi? Maka oleh karena itu spiritual penting untuk dimasukkan di setiap pendidikan keluarga. Caranya Ustadz? Ya, caranya adalah ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian agama ini ada? Ya, kita ini rata-rata mengobati sesuatu yang sudah terjadi. Kita ini rata-rata mengobati sesuatu yang terjadi. Seharusnya solusi itu sudah harus disadarkan ketika kita baru melangkah awal. Ya, ketika melangkah awal sudah harus memilih. Sudah harus ada pendidikan keluarga. Orang tua harus punya pandang ke depan, bukan hanya memandang kehidupan anak hari ini, tapi apa masa yang akan datang yang mereka akan hadapi. Begitu juga keluarga, ya, suami dan istri bukan hanya memikirkan kehidupan hari ini, tapi bagaimana memikirkan kehidupan yang akan datang. Kesadaran spiritual tidak akan tumbuh ibu-ibu sekalian, ya, kesadaran spiritual tidak akan bisa dibangun kecuali orang yang kembali pada agamanya. Kalau jejak agamanya tidak ada, maka dia akan dipengaruhi oleh teknologi, maka akan muncul krisis kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ya, la yaqtulul qatil hina yaqtulu wa huwa mu'min. Si pembunuh tidak akan membunuh kalau saat membunuh dia beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Yang berzina tidak mau berzina kalau saat itu dia beriman. Wala yasriqus sariqu, ya, pencuri tidak akan mencuri hina yasriq, ketika dia mencuri saat itu dia beriman. Ketika iman ini diangkat, maka pencuri akan mencuri terus. Ketika iman ini diangkat, maka pembunuh akan membunuh terus. Ketika ini diangkat, maka pezina tidak akan pernah berhenti dari pekerjaannya. Ya, oleh karena itu solusinya yang satu. Ketika kita ingin mengobati, maka kembali pada niat awal bahwa agama harus hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Ustadz. Sekira itu. Ketika dalam suatu keluarga jauh sekali dari agama Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang yang memiliki nilai spiritual meskipun hanya sedikit Ustadz? Ya, bagaimana memahami atau menghadapi keluarga seperti itu? Ya, pertama kita sampaikan bahwa jika itu terjadi, langkah awal memilih keluarga sudah keliru. Ya, tapi Islam tidak membiarkan bahwa kita sudah dalam kondisi seperti itu. Ya, teknis penyelamatannya masih ada. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, jika agama tidak bisa dimasukkan oleh kita sendiri, suami tidak bisa mempengaruhi istri dengan kekuatan ilmu pengetahuan agamanya yang kecil, karena kekuatan istrinya yang sangat teknologi, dan misalnya serba hedonis dan seterusnya, maka secara otomatis kekuatan agama yang dibawa oleh suami tidak mampu untuk mengalahkan istri. Atau sebaliknya, maka mediasi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghadirkan agama melalui jasa orang lain atau fasilitas orang lain. Ya, kalau ada potensi istri masih bisa menonton, mendengar pengajian, suami masih bisa baca Quran, maka itu yang kemudian dibangun kembali. Satu saat, ya, di pengajian itu nanti ada acara, ada tema, ada diskusi yang berkaitan dengan kesadaran spiritual, bahwa satu saat dunia akan ditinggal dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara teknisnya. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Mirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna Adam dari Majelis Taklim Aksis Grup Rahmatan Lil Alamin, Provinsi Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Ustadz tadi menyinggung tentang membangun keluarga untuk membangun spiritual yang modernisasi. Nah, caranya membangun dari sisi keluarga itu seperti apa? Pendidikan keluarga. Padahal masing-masing punya kesibukan. Jadi bagaimana menyatukan satu keluarga untuk bisa berkumpul sama-sama, kita ikutin tentang pendidikan keluarga. Satu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, menanamkan nilai spiritual dalam keluarga. Baik, tadi kami sampaikan bagaimana teknis untuk sama-sama kita beragama dimulai dari keluarga. Ya, sebenarnya kalau kita melangkah dari awal, biar agama ini dia tidak putus sampai meninggal dunia, terbentuknya keluarga. Pertama, ikhtiaruz zauja wa zauj itu harus penting. Ya, memilih siapa yang nanti akan jadi pasangan kita itu sudah harus ada unsur keagamaannya. Biar tidak repot kita mengurus anak. Banyak PR Ustadz. Banyak PR. Jadi langkah awal kita harus pastikan. Nanti sebentar bagaimana langkah kalau memang sudah terjadi. Ya, yang kedua adalah bukan hanya memilih pasangan yang baik, yang saleh dan salihah, ya, tapi juga memprogramkan bagaimana agama itu ada dalam program keluarga. Ya, agama dalam program keluarga itu pertama, keluarga berkewajiban setelah dia tahu dia sebagai orang yang bertanggung jawab pada keluarganya, dia harus memprogramkan, pastikan bahwa setiap hari anak itu tidak hanya bermain tapi dia ada sholatnya. Ya, kewajiban yang terjaga selamanya. Yang kedua, ada hal yang fundamental yang sangat dasar. Tidak hanya sholat yang dia pertahankan, ya. Kemudian ada pendidikan agama yang lain seperti bacaan Quran dan kemudian pendidikan-pendidikan yang lainnya. Yang jelas ini tidak akan terjadi kecuali jika suami dan istri ini menjadi orang yang memiliki potensi untuk semua itu. Ya, bagaimana ibu bisa bayangkan suami dia tidak tahu ngaji, istri tidak ibadah, pasti sangat dipastikan bahwa keturunan yang ada di bawahnya, anak-anaknya pasti ikut ke dia karena saya tidak mampu. Betul. Seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Ustadz yang kita saksikan bukan lagi baru memulai keluarga, tapi yang kita saksikan hari ini kita sudah masing-masing sibuk sehingga terkadang agama itu sudah tidak ada dalam keluarga kita. Maka oleh karena itu untuk mengobati penyakit ini, ya semua ada obatnya. Yang penting kita mau. Ya, kalau kita mau semua akan kembali. Persoalannya kalau kita tidak mau. Ya, persoalannya kalau kita tidak mau. Maka caranya adalah bagaimana mengembalikan itu? Ya, minimal suami istri mulai sadar bahwa tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab yang berhenti pada dunia. Tapi ada kesadaran spiritual bahwa anak dan generasi keturunan kita adalah amanah Allah yang harus diberdayakan dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Jika kesadaran itu ada, maka orang tua akan bilang sama anaknya, nah coba sambayang dengan papa sama-sama sebentar maghrib. Biar cuma maghrib dulu. Terbiasa dia dengan maghrib dan orang tuanya, ajak lagi dia di sholat isya. Terbiasa dengan 5 waktu, ajak lagi dia bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Ada pengajian, ada pendidikan, ada majelis taklim. Semua ini berangkat dari keteladanan ya kepala keluarga. Di mana di sana ada bapak, di sana ada ibu. Ya, kalau ini sudah dilatih, maka jejak kita, kehidupan kita yang lama pernah di zaman jahiliyah atau kehidupan kita yang tidak tahu agama, itu akan terhapus secara otomatis karena adanya kesadaran spiritual. Tapi pertanyaannya, bagaimana membangun kesadaran itu? Ini yang paling sulit. Ya, Bu, Bapak Ibu, masa kesibukan dunia kita kalau lebih lama dengan masa kesibukan akhirat kita, maka pasti yang menang adalah kehidupan dunia.
Tapi kalau masa kesibukan kita, waktu kita menyibukkan diri kita dengan akhirat itu lebih lama dengan dunia, maka dunia lebih lama dari dunia, maka dunia akan kalah dengan sendirinya. Kenapa? Kekuatan iman sudah tertancap dalam diri kita. Oleh karena itu orang bilang, Ustadz kalau saya mau sholat, saya tidak khusyuk. Banyak sekali yang saya pikirkan. Jawabannya apa? Kenapa seperti itu? Karena ada hal yang sifatnya duniawi yang lebih kau nikmati di luar daripada sholat. Masya Allah, betul. Ya, berbeda kalau kesibukan kita dengan akhirat, kesibukan kita dengan akhirat lebih unggul daripada kesibukan dunia. Maka pasti ketika dunia datang kita bilang, abo dunia uti. Ya, sayangnya Pak bilang, abo dunia uti nanti sok kalah. Ya, padahal masih orasi, masih kampanye dan seterusnya. Biar orang sadar bahwa ini hanya titipan. Hanya sayangnya dunia kita lebih tinggi daripada akhirat kita. Itu yang kemudian sholat tidak khusyuk. Ya, seharusnya 15 menit, tinggal 5 menit. Kenapa? Karena ada yang lebih nikmat di luar daripada sholat. Ada yang lebih nikmat daripada mendidik anak. Ada yang lebih nikmat daripada mendidik keluarga. Dan ini kenyataan zaman modern, di mana kesadaran spiritual mulai tergusur disebabkan karena kelebihan kecintaan kita kepada dunia yang kita hadapi hari ini. Saya kira seperti itu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ya, selanjutnya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartati Ahmad dari Majelis Talim Al-Ihsan, Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Lumuraya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Di zaman modern sekarang ini, biasanya ini terjadi di keluarga, terutama anak-anak. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, semuanya sibuk. Anak ini dikasih HP, biasanya dari pagi ke siang, siang ke sore, sampai malam begitu terus. Jadi anak ini ada apa-apa tetap ngambil HP-nya, pelarian, agamanya tidak ada. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi anak seperti ini? Terima kasih. Masya Allah, memang seperti ini Ustadz, fenomena yang sekarang terjadi Ustadz. Baik, menarik pertanyaan ini ya. Ibu, ada dua kondisi, dua pemetaan psikologi anak dan solusinya. Jika anak itu yang masih dalam tanggungan kita, tanggungan dalam arti dia masih kecil, semua mau diarahkan, dan dia ingin seperti jadi anak-anak yang lain, ingin main HP, maka ibu punya kekuasaan, ya. Bagaimana HP itu bisa dikendalikan oleh ibu. Kecelakaan hari ini orang tua itu, di satu sisi dia melarang anak menggunakan HP, di sisi lain kalau anak prestasi dikasih hadiah HP. Bertolak belakang Ustadz ya. Oke, ini penyakitnya. Betul. Di usia dia seperti itu, ibu bisa mengendalikan. Ya, termasuk anak saya orang yang main HP dan anak-anak ibu dan seterusnya. Tapi bisakah ibu bilang sama anak, tidak bisa main HP kecuali sholat 5 waktu. Tidak bisa main HP kecuali ngaji dulu. Tidak bisa main HP kecuali tahfidz dulu. Tidak bisa ngaji HP kecuali hafal dulu. Tidak bisa main HP kecuali belajar nulis dulu. Dan seterusnya. Jika itu ibu lakukan, maka HP hanya menjadi hiburan sementara bagi mereka karena fokus mereka belajar. Dunia anak adalah dunia bermain. Jangan lupa. Ustadz, kondisi saya bukan anak yang masih kecil seperti itu, tapi anak yang sudah gede, anak yang sudah ya SMP, remaja, ya malah ada yang sudah di perguruan tinggi atau di universitas. Bagaimana kemudian menghalangi dia dan seterusnya? Ibu-ibu sekalian, di usia dia ketika dia masuk SMP dan sudah parah sekali misalnya dari anak-anak dia belajar dan dari anak-anak dia dengan HP-nya. Dan kemudian seolah dia tidak bisa melepaskan HP-nya itu, maka caranya satu. Ibu yang kuasai di situ, ya, ibu yang memiliki kekuasaan. Caranya adalah jika dia tidak bisa lepas lagi dari HP-nya, disebabkan karena ibu juga lemah menguasai dia, maka caranya masukkan dia di pondok pesantren yang memang tidak ada HP di dalam. Ya, di pondok pesantren yang di tangan mereka hanya Al-Quran, di tangan mereka hanya kitab kuning. Di tangan mereka hanya mushaf yang mereka hafal. Ya, mereka tinggalkan HP-nya di rumah sekalipun kerinduan untuk HP itu sangat luar biasa. Tapi cara ibu menyelamatkan dia ya dari mabuk dunia melalui HP itu terselamatkan dengan pondok pesantren. Bukan kita mengatakan jangan sekolah pergi di SMP, tidak. Bukan kita mengatakan jangan sekolah di SMA karena masih pakai HP dan seterusnya, tidak. Tapi
kekuatan orang tua mengendalikan anaknya untuk meninggalkan HP-nya itu masih lebih lemah daripada keinginan seorang anak untuk menguasainya. Dan kecelakaan pendidikan keluarga, jangan lupa, kecelakaan pendidikan keluarga adalah ketika orang tua memperlihatkan kelemahan dirinya di depan anak-anaknya. Contohnya Ustadz? Ya, sekarang pokoknya kalau main HP, mama so tidak mau urus kau. Cari makan sendiri, pi kamari mama so tidak baca cerita akan. Tidur sendiri, buka pintu sendiri. Kata-kata begitu ibu sekalian, anak-anak malah bebas. Berarti hore. Kecelakaan pendidikan keluarga adalah ketika orang tua memperlihatkan kelemahannya di depan keluarga. Ditambah dengan ketiadaan keteladanan orang tua. Pi sampai engkau, biar nanti mama yang masuk neraka, yang penting kamu masuk. Tali ibu neraka. Ya, ini orang tuanya tahu perintah, tapi kemudian dia tidak bisa berikan keteladanan. Bagaimana anak bisa dapat keteladanan yang baik kalau kemudian sifat-sifat keteladanan itu tidak terlihat dalam kehidupannya? Ibu pernah lihat video viral? Suami istri punya anak 2. Ya, usianya hanya 1-2 tahun. Masih kecil-kecil. Sholatnya di rumah. Suami yang imam toh? Allahu Akbar. Istrinya di belakang juga Allahu Akbar. Saat sujud, anak pertama naik di atas punggung suaminya. Ya, anak yang kedua masuk di dalam rok istrinya. Mau marah, orang bilang, tidak khusus Ustadz dan anak-anak. Biarkan ibu model seperti itu. Sholat ibu tetap sah. Ya, kenapa? Sisi manfaatnya apa? Satu saat ketika ibu tidak sholat di rumah, ya, ibu ada di luar dan mereka sudah mulai besar, mereka akan ingat ada keteladanan yang setiap hari mereka lihat. Mereka saksikan, maka mereka akan sholat. Ya, dengan sendirinya mereka sadar, di mama kalau jam 12 begini mulai bau wudu, mereka wudu. Kalau 12:30 pasti dia zuhur. Mereka praktekkan karena tiap hari yang mereka lihat itu. Bagaimana kalau orang tuanya yang tiap hari mau dapat dengar menyanyi, ya, dengar ini dan seterusnya, maka dia juga ambil mic, ya, sampai dia sebesar itu dia tidak tahu ngaji Quran dan dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah melalui sujud kepada Allah. Saya kira seperti itu. Masya Allah, bermanfaat Ibu ya. Masih ada yang bertanya Ibu? Sebelah kiri dulu boleh? Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Lukum dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan Lumboraya, Kota Gorontalo. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana caranya Pak Ustadz untuk menyampaikan kepada anak, maksud saya kita sudah menyuruh anak ini untuk beribadah, sholat, dan puasa, dan masih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Kita sudah menyampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak melaksanakan Pak Ustadz. Caranya itu bagaimana Pak Ustadz, jalan keluarnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait amar ma'ruf Ustadz. Ya, pertama posisi kita sebagai seorang tua itu tidak sekedar menyampaikan sesuatu yang baik kemudian dilakukan oleh anak, atau melarang sesuatu yang jahat kemudian dia tinggalkan. Tapi perlu yang kedua adalah pendampingan. Ya, mendampingi anak kecil masih lebih mudah Pak daripada mendampingi anak ABG. Ya, anak yang sudah mulai remaja dan kehidupan luarnya lebih dia tahu daripada kehidupan dalam rumahnya. Ya, itu masih lebih sulit mengatur mereka. Tapi bagaimana kemudian caranya? Bagaimana kemudian caranya? Ya, banyak teknis orang tua ya, banyak teknis orang tua untuk bagaimana kembali anak itu biar bisa ibadah, bisa melakukan kebaikan sama dengan orang tuanya. Di antaranya itu adalah ada pendekatan face to face, persuasif. Jadi kalau anak itu kalau ditegur bersama, kalau dia ada 2-3 orang, kalau ditegur bersama kadang tidak mampan, tidak masuk ke dalam hatinya. Ada anak yang psikologinya bisa menerima pesan dari orang tuanya kalau dibikin pendekatan persuasif, dibikin pendekatan face to face. Nah, biar dia tidak malu sama orang lain, bisa ditegur mulai situ. Jadi ada kondisi anak yang masuk ajaran orang tuanya kalau didekati secara ya 4 mata. Ada lagi anak yang bisa kita pancing dengan kata-kata dan dia sadar di komunitasnya di 2-3 orang anak yang lagi kita ajar dan seterusnya. Kategori yang ketiga adalah ada anak yang bisa terpengaruh dengan kata-kata orang tua, perintah maupun larangan sesuatu yang tidak bisa dilakukan,
dengan cara memberikan hadiah. Kalau kau sholat, papa belikan kau. Ya, bukan papa belikan HP. Kalau kau puasa, maka papa belikan kau hadiah ini. Tidak Kalau apa-apa kau Ustadz ya, begitu. Ya? Tidak apa-apa berarti ya. Oh, tidak apa-apa karena anak-anak itu dunianya dunia main dan suka yang baru. Oh, ya. Kita ini bukan anak beradaptasi, bukan hanya anak beradaptasi dengan orang tua. Bagaimana sekali-sekali bahwa kita bisa beradaptasi dengan anak. Kalau anak mau beradaptasi dengan kita, sistem kedewasaan kita mendidik itu susah ditangkap oleh anak. Berbeda kalau anak itu masih kecil, sedikit kita beradaptasi tapi kita masukkan apa? Kita masukkan nilai-nilai spiritual. Ya, saya mohon maaf, anak saya bukan contoh. Saya tidak mengatakan teladan. Saya kalau ngomongin anak-anak di rumah, mau main apapun, saya libatkan Allah dalam permainan itu. Dia bilang, Abi itu di televisi, iya ada hujan lebat di Mekah, Allah lagi kasih turun di situ. Ya, ada hujan lebat di Gorontalo, Allah lagi kasih nikmat di situ. Ya, oh ada kejadian karena Allah lagi tegur mereka tidak sholat, karena Allah lagi berikan mereka nikmat, karena Allah tegur mereka karena tidak ibadah. Jadi setiap apa yang dibicarakan oleh anak, jangan lupa ada Allah di situ. Betul. Kalau ibu bilang, oh iya memang begitu orang nakal dan seterusnya, iya mau lu ibu. Subhanallah, dia akan bilang, lebih gagat orang mau coba dan seterusnya. Tapi kalau ibu bikin dia, ini mendidik ini harus dua, Bu. Ada anak yang terpengaruh dengan kata-kata, bahasa yang digunakan adalah bahasa cinta. Bahasa cinta ya, yang tadi bisa didekati dengan bahasa ibu, bahasa cinta. Dia terpengaruh ibu-ibu sekalian. Tapi ada anak yang tidak bisa didekati dengan bahasa cinta, harus dengan bahasa khauf. Khauf itu kasih takut. Kau tahu kalau meninggal dunia, tidur sendiri dibangunkan, dipukul oleh malaikat. Ya, diiris lehermu dan seterusnya. Itu khauf. Memasukkan rasa takut kepada anak, itu terkadang bisa mempengaruhi jiwanya. Ya, dulu saya masih anak-anak, hanya baca buku neraka itu. Ada buku yang viral itu kita masih anak-anak. Ya, ada laki-lakinya yang gambar-gambar itu kita bacakan dialognya itu sampai dia meninggal dunia, bagaimana dia sakarat. Itu ternyata kejiwaan psikologi orang beragama lahir dari rasa takut dia kepada sesuatu. Ada lagi yang kedua, jangan lupa itu. Ada lahirnya psikologi agama dibentuk dari mana? Dari rasa cinta. Coba lihat. Ibu punya anak, kalau jalanin ibu, kalau dia Kalau dia berdua, ya ajarkan mereka. Kalau ibu mau kasih sedekah sama yang di jalan, jangan ibu yang kasih duit. Kasih anak itu uang, suruh dia kasih. Ya, biar anak tahu bahwa ternyata kita harus berbagi dengan orang. Kalau dan orang tuanya dilihat biasa, kapan dia mau teladani? Kecuali dia ada uang dan itu akan hilang. Kalau dia yang kasih, Pak, ini mama ada kasih sedekah. Ibu balik ke rumah, bapak ibu balik ke rumah, ada 2 orang anak misalnya, ada 3 orang anak. Apa harus beli roti 3? Tidak, Bu. Jangan belikan roti 3. Belikan roti 1, kasih sama yang kakak, suruh bagi sama yang kakak 2-nya. Yang kakak bilang, ternyata saya harus berbagi dengan adik. Yang adik bilang, kakak sayang sama yang adik. Pendidikan spiritual seharusnya teknisnya ke kita. Hanya terkadang kita saja yang lupa bagaimana cara memperbaikinya. Saya kira seperti itu. Insya Allah bermanfaat, Pak ya. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sekarang masih di sesi tanya jawab. Bagi Mas yang ingin bertanya disilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kedua kalinya.
Masih dengan Asmaul Husna Adam dari Majelis Taklim Aksis Grup Rahmatanil Alamin Provinsi Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, Majelis Taklim itu kebanyakan anggotanya sudah tua-tua, maksudnya di atas setengah abad. Pada umumnya, ya betul. Bagaimana kita menumbuhkan spiritual kita yang di era modernisasi ini buat kaula muda, generasi muda? Bagaimana caranya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regenerasi anggota Majelis Taklim, Ustadz. Baik, pertama dalam psikologi dakwah itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan dilihat kapan sadarnya. Ya, di usia tua, ya ibu-ibu tua lebih tinggi tingkat kesadarannya dari bapak-bapak yang tua. Sehingga yang ada hanya ibu-ibu Majelis Taklim. Tidak ada bapak-bapak Majelis Taklim. Buktinya hanya 2. Sudah diteliti Bu ya. Ibu-ibu semakin tua, dia lebih takut mati ya daripada bapak-bapak saat dia tua. Bapak-bapak dari awal memang bukan tidak mati tapi tidak takut mati makin dan tua, seterusnya. makin menjadi, ya, Ustaz. makin tua makin menjadi. Itu penelitian ibu-ibu sekalian. Berbeda ibu-ibu sekalian, berbeda kalau memang kita ada riwayat, bukan riwayat kolesterol, bukan riwayat asam urat. Kita riwayat pernah belajar agama di masa anak-anak, di masa remaja. Kita ada riwayat. Riwayat itu satu saat bagaimanapun kezaliman kita, mau putar kamari dia bahwa saya dulu santri. Ya, berbeda kalau yang tidak punya riwayat sama sekali. Ya, pertahankan itu riwayat. Mau jadi bagaimanapun kita akan muncul bahwa dulu saya pernah ngaji Quran. Dulu biar so tidak bagus, tapi berbangga bahwa ada riwayat bahwa kita itu pernah berbuat baik. Itu yang akan mengembalikan kita di usia tua. Kita mulai kembali menjadi baik, ngaji, ikut majelis taklim. Rata-rata ibu-ibu sekalian seperti itu faktanya. Berbeda orang tidak punya riwayat sama sekali. Anak-anak dia tidak ibadah, tidak ikut pengajian. Remaja begitupun. Saat dewasa dia tidak pernah tersentuh dengan sesuatu, tidak pernah kenal lebih dari agama ini, maka berlaku baginya. Ya, Ibu, apa rahasia umur 40 tahun? Mudah bagi Allah mengangkat seorang Nabi Muhammad SAW, bisa umur 12 tahun menurut Allah, bisa. Tinggal dikasih hikmah, dikasih ilmu dan seterusnya, bisa 12 tahun, bisa 20 tahun. Tapi kenapa Allah tunggu nanti usia 40 tahun? Usia 40 tahun dalam ilmu psikologi Islam adalah usia kematangan. Jika dia matang dengan kebaikan, itulah pengantar dia sampai meninggal dunia. Tapi kalau di usia 40 tahun jalopo putito, ya, dia matang dengan tidak ibadah, dia matang bukan dengan agama, maka 40 tahun dia tidak ibadah, itulah pengantar dia sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Si 40 tahun mah he utalio umpiohu alhamdulillah. Tapi kalau dia tutup dan jahat, itulah illa marrahimar rahbi, kecuali orang yang dapat hidayah di akhir jamaah sekalian. Betul. Ibu tahu ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala wa ala absar gishawatu wa lahum adzabun adzim. Hari di mana Allah khatamallah, bukan hari, Allah khatamallah, Allah telah menutup hati-hati mereka. Bu, Allah kasih duluan hati daripada telinga dan mata dan telinga mereka dan penglihatan mereka. Jika ditutup hatinya, otomatis tertutup telinga. Dan otomatis juga tertutup matanya. Tapi kalau Allah dahulukan, Allah tutup pendengaran mereka, hati masih bisa menerima, Bu. Ya, tapi Allah bilang, khatamallahu ala qulubihim, maka Allah tutup hati mereka, maka secara otomatis semua indera tertutup. Pakailah hadis lontok tonu. Biar pakai ustadz dari mana, ya, biar pakai Quran model bagaimana, maka Allah tutup hati untuk menerima kebenaran itu. Maka oleh karena itu, Ibu bersyukur ya, PR sekarang ya, kalau sama saya di majelis taklim dan sampai hari ini tidak berhasil. Saya bilang di majelis taklim, saya ibu-ibu hanya majelis taklim toh, mulai besok panggil suami-suami. Ya, panggil anak-anak, sampai hari ini tidak berhasil karena suami-suami tidak mau ikut.
dan seterusnya. Bikin majelis kopi. Ya, bikin mungkin, majelis sendiri. Ya, mungkin begitu teknik yang kita bisa lakukan. Baik, saya kira seperti itu. Bermanfaat Ibu Asma. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah dan Ustadz, nama saya Ibu Femi Botutihe dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Kelurahan Leyat Utara, Kecamatan Bumburaya. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya hanya ingin menyampaikan tentang bahwa saya ini adalah seorang ibu dari 7 orang anak. Masya Allah. Insya Allah. Perempuan 2 dan laki-laki 5. Insya Allah. Yang laki-laki itu alhamdulillah 2 sudah menikah, yang 1 sudah punya anak 3, dan yang 1 masih insya Allah masih sementara dalam proses. Ya, pertanyaannya Ibu. Pertanyaan Ibu. Yang jadi pertanyaan saya begini Ustadz, dalam pola pengasuhan di keluarga saya, antara saya dan suami itu berbeda Ustazah dan Ustadz. Kalau suami itu dalam mendidik anak itu, kalau menurut saya itu terlalu keras. Dari gaya bicaranya, dari tindakannya, itu artinya tidak, kalau menurut saya terlalu keras, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan yang sebenarnya. Yeah. Kalau saya kan cara mendidik itu terlalu lembut Ustadz. Yeah. Artinya saya tidak ingin ada kekerasan dalam mendidik anak, karena mungkin dipengaruhi karena saya juga sering membaca buku-buku parenting dan juga informasikan yang dari Facebook dan dari Instagram. Yang ingin saya tanyakan, apakah cara saya ini mendidik terlalu lembut ini apakah salah? Dan suami juga bagaimana Ustazah itu yang terlalu keras? Sudah bisa ditangkap. Karena anak-anak itu kasihan. Saya rasa siksa sekali itu Ustazah kalau diperlakukan seperti itu. Sudah bisa ditangkap pertanyaan. Iya, jadi itu yang jadi pertanyaan saya Ustaz. Baik Ustaz, pola asuh yang berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, jadi ada kondisi, 2 itu menjadi metode penyelesaian masalah sebenarnya. Ada kondisi harus dipilih. Ada saatnya orang tua mendidik anak dengan kelembutan. Dan ada di kondisi anak itu dididik bukan dengan kekerasan. Kekerasan ini agak istilah menakutkan. Dengan ketegasan. Ya, dengan ketegasan. Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholati. Suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat. Wahum abna, dan di usia mereka 7 tahun. Wadribuhum, dan boleh kau pukul. Itu ketegasan. Tidak mampan dengan kata-kata. Wadribuhum, dan boleh kau pukul mereka. Wahum, dan di kondisi saat mereka berusia 10 tahun. Ada ketegasan di situ, ada ketegasan. Oleh karena itu, kapan kita harus tegas? Ada kondisi saat anak tidak mau dengar kita. Maka sifat tegas orang tua itu juga penting. Kapan kita harus lembut? Di kondisi anak dalam kondisi dia harus dilembutkan. Yang tidak boleh adalah anak yang lembut kita kerasi. Anak yang keras kita lembutkan di kondisi yang tidak pas untuk dilembutkan. Maka caranya adalah lihat kondisi anak, bukan hanya kondisi kita. Kemudian sesuaikan cara kita mengajar anak-anak. Kalau suami dengan cara keras dan kerasnya itu sampai hari ini, tegasnya sampai hari ini, tidak pernah lembut, anak akan mengatakan musuh bebuyutan saya hidup di dunia bukan orang lain, tapi orang tua saya, bapak saya dan seterusnya. Kalau terlalu lembut lagi ibu, terlalu lembut, saya jadi seperti ini, bebas pergaulan karena ibu terlalu lembut. Nah, boleh jangan lat pulang nanti pulang kamari langsung makan, langsung tidur. Terlalu lembut. Nah, sedikit-sedikit ibu-ibu sekalian, para ulama mengatakan ada kondisi kita berislam dengan Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ada kondisi saat kita bisa berislam seperti Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu sifat kelembutannya. Pada diri Rasulullah SAW
ada sifat tegasnya dan ada sifat lembutnya. Dan itu diriwayatkan sangat luar biasa, berpengaruh pada jamaah. Saya kira seperti itu. Insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manti dari Majelis Taklim Aksis Grup Rahmatan Fil Alamin. Yang jadi pertanyaan saya, gini Pak Ustadz, saya memiliki anak adopsi. Dan sekarang anak saya berumur 12 tahun. Sampai sekarang anak tersebut belum tahu bahwa dia anak adopsi. Saya takut karena saya takut mengganggu psikologis anak saya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara saya untuk menyampaikan dengan tidak mengganggu psikologis anak saya, karena selama ini saya berikan cerita-cerita yang bohong. Iya, karena selalu dia bertanya kapan saya lahir, di mana saya lahir, siapa dokter yang, karena selama ini dia sering bertanya begitu. Saya bilang saya melahirkan secara sesar, melahirkan di rumah sakit Alwisabu. Cerita itu terus menerus sampai dia umur 12 tahun. Jadi saya ingin tanyakan bagaimana caranya menyampaikan dengan tidak mengganggu psikologisnya. Terima kasih. Masya Allah, mirip seperti di cerita sinetron Ustadz. Iya, atau di sinetron ini. atau dia akan dari cerita ibu. Silakan Ustadz. Ibu sekalian, ya ini realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Bukan hanya ibu yang begitu. Ya, begitu banyak. Hanya ukuran bohongnya beda-beda. Ya, ukurannya bohong beda-beda. Ibu sekalian, ya pertama ibu harus pahami bahwa ada jiwa anak. Jiwa anak ini kan ada jiwa yang lembut, bisa menerima apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan ada jiwa yang sifatnya jiwa anak yang pemberontak. Ya, jiwa pemberontak. Ibu kalau melihat anak ini bisa legowo, bisa santai dengan ibu, dan itu dipelajari selama hidup dengan dia, menyampaikan ke dia tidak masalah. Ya, menyampaikan ke dia, nah kau ini hanya diadopsi, orang tuamu sudah meninggal dunia. Misalnya, saya tidak tahu kalau orang tua tadi itu kemana. Ya, kemudian saya yang membesarkanmu dan seterusnya. Jadi kalau kamu lihat mamamu, ada mamamu di sana dan seterusnya. Bisa legowo, dia bisa menerima, sampaikan dengan lembut. Tapi kalau kondisi anak pemberontak, oh, dimamain, ternyata bukan ibu yang jadi mama saya dan seterusnya. Ibu harus menjaga psikologinya. Ada kondisi anak ini harus memasukkan dulu kesadaran legowonya sebelum anak itu kita mau curhat. Betul. Jangan sampai ibu di kondisi dia pemarah, ya, pemberontak dan seterusnya. Kemudian ibu ceritakan, ibu tidak akan diakui lagi. Ya, apalagi ibu ada masalah dengan anak itu, tak? Kalau ada masalah anak itu dan itu yang dia ingat, emang kau bukan mamaku. Satu saat dia akan bilang begitu. Tapi kalau sifat logonya kita bentuk, agamanya kita sampaikan, bagaimana kemudian melembutkan hatinya, apapun hasilnya dia akan terima, ibu-ibu sekalian. Saya ada pengalaman. Ya, saya ada pengalaman teman saya, Masya Allah, ditinggalkan oleh orang tuanya di pasar. Hilama lo tau to kambungu, hanya diambil, Bu. Masya Allah, dibawa. Tidak tahu di mana orang tuanya. Akhirnya dibesarkan. Saat dia besar, mamanya bilang, kau bukan anak saya, tapi saya selamatkan dan saya sudah besarkan. Baru mana mama? Kita tidak tahu mamamu. Dan seterusnya. Dia terima sekalipun dia nangis. Masya Allah. Masya Allah. Dia sudah terselamatkan oleh ibu ini, dia bersyukur, tapi dia masih merindukan di mana? Di mana orang tuanya. Masya Allah. Apa yang jadi? Pada saat dia mau nikah, pada saat dia sudah besar, akhirnya datanglah orang tuanya, ya, dan melihat dia. Dia tidak terlalu bagaimana dengan orang tua aslinya, tapi dianggap itu orang tuanya, tapi juga harus mengakui, ya, jasa baik dari orang tua yang menemukan dia ini. Saya kira seperti itu, insya Allah lebih baik, ya, dan kita sehat walafiat dalam beragama bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Mohon ditutup dengan doa. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa, semoga berkah hari ini. InsyaAllah pemirsa yang ada di rumah sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salamah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Husni Idrus, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Eksis Group Rahmatan lil Alamin, juga Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al Ihsan. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah.